Sejarah singkat Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW, adalah sosok yang menjadi suri teladan bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia, menjalani kehidupan yang penuh dengan pelajaran berharga. Kisah hidupnya yang mulia, agung penuh dengan kebijaksanaan, ketabahan, dan kesabaran memberikan contoh abadi bagi setiap muslim. Sejak kelahirannya hingga wafatnya, perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, rahmatan lil alamin menyimpan begitu banyak hikmah, kemuliaan, keagungan, kesucian, keindahan, yang patut kita teladani. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin, 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Tahun Gajah ini diabadikan dalam sejarah karena pasukan gajah pimpinan Abrahah yang hendak menyerang Ka'bah dihancurkan oleh burung ababil, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Fil. Beliau lahir dari pasangan Sayyid Abdullah dan Sayyidah Aminah, namun ayahandanya meninggal dunia sebelum beliau dilahirkan, yakni pada usia kandungan 4 bulan. Nabi Muhammad SAW dibesarkan oleh kakeknya, Sayyid Abdul Muthalib, dan kemudian diasuh oleh Sayyidah Halimah Sa'diyah, seorang wanita dari Bani Sa'ad. Allah SWT mengkaruniakan kelimpahan air susu saat menyusui Nabi kecil. Semasa kecil, Nabi Muhammad SAW tumbuh sebagai anak yatim. Meskipun kehilangan ayah di usia kandungan 4 bulan Rasulullah SAW dan di usia 6 tahun ibunya meninggal, beliau tetap berada dalam asuhan kakeknya. Saat kakeknya wafat, pamannya, Abu Talib, mengambil alih tanggung jawab merawatnya. Meskipun tumbuh dalam keterbatasan, Nabi menunjukkan sikap yang mulia sejak kecil, dikenal dengan kecerdasannya serta kejujurannya dan terkenal dengan gelar Al-Amin ketika remaja. Baginda Nabi besar Muhammad SAW menjaga dirinya dari perbuatan buruk yang umum terjadi di kalangan anak muda pada zamannya. Ada sebuah kisah di mana beliau 2 kali mencoba menghadiri pesta pernikahan di masa jahiliyah, namun Allah SWT menutup pendengarannya sehingga beliau tertidur hingga pagi dan terhindar dari keburukan. Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidah Khadijah, pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang bersama seorang wanita kaya raya bernama Sayyidah Khadijah. Khadijah, yang terkesan dengan kejujuran dan integritas Muhammad, akhirnya melamar beliau melalui sahabatnya, Nafisah binti Umayyah. Pernikahan mereka menjadi simbol kebahagiaan dan cinta yang tulus, dengan Khadijah mendukung perjuangan dakwah Nabi hingga akhir hayatnya, pada usia 40 tahun, saat Nabi Muhammad SAW sedang beribadah, kholwat di Gua Hira, beliau menerima wahyu pertama dari Allah SWT melalui malaikat Jibril. Ayat pertama yang diturunkan adalah surah Al-Alaq ayat 1-4, yang memulai peran beliau sebagai rasul terakhir. Peristiwa ini menjadi titik awal dakwah Islam, yang kemudian disebarluaskan secara perlahan di kalangan keluarga terdekatnya. Setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah secara terang-terangan. Meskipun mendapat dukungan dari sebagian kecil keluarga dan sahabat, dakwah beliau mendapat tantangan besar dari kaum Quraisy. Mereka menentang ajaran Islam karena khawatir hal tersebut akan merusak agama nenek moyang yang menyembah berhala. Abu Jahal dan Abu Lahab, 2 tokoh Quraisy, termasuk yang paling vokal menentang Nabi, bahkan mereka tidak segan-segan menyebar fitnah dan melakukan kekerasan terhadap Nabi dan para pengikutnya. Karena tekanan yang semakin besar di Mekah, Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya akhirnya melakukan hijrah ke Madinah pada tahun 622 M. Di sana, Nabi diterima dengan baik dan mulai membangun masyarakat Islam yang kuat. Pada tahun kedua Hijriyah, perintah zakat dan kurban mulai disampaikan kepada umat Islam sebagai bagian dari ajaran untuk berbagi dan membantu sesama. Wafatnya Nabi Muhammad SAW pada bulan Safar tahun 11 Hijriyah, Nabi Muhammad SAW mulai jatuh sakit. Beliau menderita demam selama beberapa hari hingga akhirnya berpulang ke rahmatullah pada usia 63 tahun di pangkuan istrinya, Sayyidah Aisyah. Baginda Rasulullah SAW wafat pada hari Senin, 12 Rabiul Awal, hari yang sama dengan kelahirannya. Kewafatan beliau merupakan duka yang mendalam bagi seluruh umat Islam, dan bagi seluruh alam semesta namun ajaran dan teladannya terus hidup hingga kini. Shallallahu ala Muhammad.